Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya Didi Sugiarto. Saya dari SMP Negeri 1 Candipuro. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Pastinya tetap sehat, tetap semangat meskipun kita masih dalam kondisi belajar di rumah. Tetapi saya harapkan kalian tetap bersemangat dalam menerima setiap materi, baik itu pelajaran saya atau pelajaran yang lain. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar kita bisa mengambil manfaat dari pembelajaran kita kali ini, bisa berguna bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi kita pada pagi hari ini adalah tetap di bab yang ketiga, yaitu statistika, di submateri yang baru, yaitu tentang rata-rata hitung, min, median, dan modus. Sebelumnya kita ingat-ingat kembali materi yang terdahulu, submateri yang terdahulu adalah bagaimana kita menyajikan data yang kita dapatkan dari berbagai macam sumber data, bisa media koran, majalah, media televisi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita juga masih ingat kalau cara menyajikan data yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita olah, itu bisa menggunakan diagram dan grafik. Kita tinggalkan dulu materi yang terakhir kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba menghitung atau menentukan rata-rata atau min, median, modus, dan sebaran data dari berbagai macam data yang kita peroleh. Sebelumnya kita simak dulu tujuan pembelajarannya. Silakan dibaca. Melalui pembelajaran jarak jauh, jaring seperti ini, kita diharapkan dengan cara menyimak video yang saya kirim melalui YouTube atau PDF, kemudian dikirim ke grup WA, dibagikan ke grup WA, dengan cermat dan teliti kalian diharapkan dapat menentukan rata-rata, median, modus, dan sebaran data dari berbagai macam data. Nah, dari materi ini kita akan mencoba menghitung atau menentukan nilai dari rata-rata min, median, dan modus, serta sebaran data dari berbagai macam data. Nah, mungkin kita sejenak membayangkan, misalkan dalam melakukan suatu penelitian, misalkan kalian sebagai peneliti, dan yang diambil adalah tentang prestasi belajar siswa di suatu sekolah. Misalkan di sekolah kita. Nah, seorang peneliti, kalian ini, para sebagai peneliti, pastinya mungkin tertarik dengan hal-hal ini. Nilai rata-rata hasil belajar siswa cukup tinggi.
Kemudian di sekolah banyak siswa yang berprestasi tinggi. Kemudian siswa-siswa di sekolah itu yang memiliki prestasi sedang ternyata nilainya tinggi-tinggi. Nah, itu yang seharusnya kita teliti. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, jika kalian sebagai peneliti dan mengadakan suatu penelitian, mungkin ada tiga nilai statistik yang dipandang dapat mewakili data tersebut. Yang pertama adalah rata-rata hitung atau min. Modus, nilai yang paling sering muncul. Kemudian nilai tengah. Nah, ketika nilai statistik itu dikenal dengan ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral. Kita bahas satu persatu tentang ukuran pemusatan. Yang pertama adalah rata-rata hitung atau min. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar nilai rata-rata hasil ulangan, nilai rata-rata kelas, tinggi rata-rata taruna akabri, pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Mungkin kalau di kelas kita rata-rata usia, rata-rata tentang ukuran sepatu. Nah, itu bisa kita cari hal-hal yang sederhana itu bisa kita cari sehingga menunjang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dalam statistika, nilai rata-rata itu disebut dengan istilah rataan atau rata-rata hitung atau min. Rataan atau rata hitung min merupakan salah satu nilai ukuran statistik yang banyak atau sering dipakai. Misalkan kalian sudah melaksanakan 4 kali ulangan matematika. Nah, nilainya itu kalian dapat 7, dapat 8, dapat 6, dan 9. Nah, kira-kira rata-rata nilai ulangan kalian adalah, ya langsung saja jumlah nilainya itu atau nilainya itu dijumlahkan semua dan dibagi banyaknya berapa kali kalian ulangan. Nah, disitu sudah terjawab. Nilainya ada 4, yaitu 7, 8, 6, dan 9 dibagi frekuensi. Hasilnya 77,5. Nah, kesimpulannya, min itu adalah jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Sampai di sini udah paham kan? Mungkin ada. Sekarang kita bahas tentang contoh soal. Yang pertama, tentukan rata-rata hitung atau min dari 6, 7, 7, 8, 5, 6, 8, 9, 7, 5. Nah, kita lihat. Nah, seperti itu. Minnya itu jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Nah, nilai-nilai yang sudah muncul tadi itu kalian jumlahkan dan silakan dibagi dengan berapa kali muncul atau berapa frekuensinya, ada berapa di situ. Ternyata frekuensinya di situ ada 10 data. Jadi setelah semua nilai itu dijumlahkan ada 68 dan dibagi banyaknya data atau frekuensi yaitu 10,
maka min dari data itu adalah 6,8. Nah, sekarang kita lihat datanya berbentuk tabel. Ada 2 kolom di situ, ada kolom nilai, ada 2 baris, yaitu baris nilai dan frekuensi. Nilai di situ adalah ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian frekuensinya 2, 3, 6, 15, 8, 4, dan 2. Kita coba menyelesaikannya. Nah, silakan disimak. Jumlah nilainya itu nilai dikalikan dengan frekuensi. Berapa kali dia muncul. Contohnya 3. Nilai 3 itu ternyata cuma 2 kali. Dikalikan ada 6. Kemudian dijumlahkan dengan nilai 4, ternyata munculnya 3 kali, kalikan ada 12, begitu seterusnya. Kemudian dijumlah, ternyata jumlah nilainya ada 244. Banyaknya data berapa? Kita lihat dulu, kita hitung. 2 tambah 3 5, ditambah 6 11, ditambah 15 26, ditambah 8 34, 38 40 ya. Ternyata frekuensinya atau jumlah nilainya 40, maka minnya adalah 244 dibagi 40, hasilnya 6,1. Nah, ini contoh dalam bentuk soal cerita. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 39 orang siswa adalah 45. Jika nilai dari seorang siswa bernama Sarah digabungkan dalam kelompok itu, maka rata-ratanya menjadi 46. Kira-kira nilai ulangan yang diperoleh Sarah berapa? Nah, silakan dicermati, dibahas ini mengerti ini pembahasannya. 2-3 menit, silakan dicermati dulu. Bagaimana? Sudah paham? Nanti kalau belum paham, silakan ditanyakan. Berikutnya adalah tentang modus. Silakan dibaca dulu ilustrasinya. Apa sih modus itu? Jika berdasarkan ilustrasi tersebut, bagaimana? Apa modus itu? Pastinya sudah tahu. Modus itu digunakan untuk menyatakan kecenderungan yang paling banyak. Sering terjadi digunakan istilah mode atau modus. Ini cukup mudah ya anak-anak, kita tidak terlalu dalam membahasnya. Contohnya pada catur pertama, ternyata nilai yang paling sering diperoleh Nia adalah 7. Berarti nilai dari Nia selama catur pertama modusnya adalah 7. Maka modus itu bisa kita beri batasan. Modus itu nilai yang paling sering muncul atau frekuensinya yang paling tinggi. Contoh soalnya itu ada, tentukan modus dari data-data berikut ini.
Nah, itu ada A dan B. Kalau modusnya cuma satu seperti yang A, itu disebut modus, begitu saja ya. Kemudian kalau modusnya ada dua, maka disebut bimodus dan seterusnya. Contoh soal ketika diberikan dalam bentuk tabel, ini mudah sekali nih ya. Pokoknya frekuensinya paling tinggi ya wis itu modusnya. Ternyata di situ frekuensi yang paling tinggi adalah 6 dengan frekuensi 9, maka modusnya adalah 6. Median. Nah, median ada beberapa catatan. Ada beberapa catatan yang harus kita pahami, harus kita cermati. Jika data sudah diurutkan dan kemudian dibagi menjadi dua bagian yang sama, maka nilai data yang terletak tepat di tengah-tengah itu disebut median. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika banyaknya data ganjil, maka mediannya adalah data yang terletak pas atau tepat di tengah-tengah. Contohnya kalau ada data 5, ya yang data yang paling ada di tengah-tengah itu berapa? Nah, itu adalah mediannya. Nah, seperti itu. Jadi median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, contohnya itu. Yang nomor 1 datanya genap, yang nomor 2 datanya ganjil. Jadi kalau soal yang nomor 1 jika dibahas, nah seperti itu. Karena genap maka mediannya itu antara dua nilai yang paling tengah. Itu kalau datanya genap. Nah, seperti yang ada pada contoh nomor 1 ini. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua kalau datanya ganjil? Ya seperti pada catatan tadi, kalau datanya ganjil, mediannya itu adalah nilai yang tepat atau pas di tengah-tengah. Itu adalah median. Itu soal nomor 2. Bagaimana jika disajikan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi? Kalian cermati datanya dulu. Nah, setelah itu kita lihat permintaan dari soal. Nah, ternyata disuruh mencari median. Kita lihat, kalau dihitung ternyata frekuensinya ada 40. Genap berarti ada di dua nilai yang tepat di tengah-tengah dari data tersebut. Berarti 40 ditambah 1 dibagi 2. Di mediannya itu ada pada nilai ke-20 dan data ke-21, di situ ada berapa, kemudian dibagi 2. Maka itu adalah mediannya. Kita lihat nilai ke-20 ternyata 6. Nilai ke-21 ternyata 6 juga. Maka mediannya adalah 6 ditambah 6 sama dibagi 2 sama dengan 6. Nah, ada sedikit catatan lagi. Pada umumnya, jika dari suatu data telah ditentukan min, modus, dan medianya, maka ketiga nilai itu akan sering berdekatan. Maksudnya tidak berbeda jauh nilainya. Yang kedua ini sudah kita bahas tadi di awal.
Berikutnya adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu yang pertama adalah jangkauan atau ring. Rumusnya jangkauan atau ring itu data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian yang kedua ukuran penyebaran itu adalah kuartil. Ada 3 kuartil, yaitu kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2 atau mediannya ini nanti, dan kuartil atas atau Q3. Berikutnya adalah jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil ini disingkat atau dilambangkan dengan disimbolkan dengan QR. Adalah selisih kuartil atas atau Q3 dikurangi Q1. Kemudian yang keempat, ukuran penyebaran data yang keempat adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu adalah jangkauan semikuartil setengah dari jangkauan interkuartil. Simpangan kuartil itu disimbolkan dengan QD. QD itu setengah dari jangkauan interkuartil atau QR. Atau dengan kata lain, QD-nya atau jangkauan semikuartilnya itu atau simpangan kuartilnya setengah QD sama dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1. Nah, kita bahas contohnya. Ada data di situ sudah diurutkan, kita diminta untuk menentukan penyebaran datanya, yaitu 18, 21, 23, 24, 29, 30, 30, 32, 36, dan 39. Yang pertama jangkauan. Jangkauannya data terbesar dikurangi data terkecil. 39 dikurangi 18 yaitu 21. Kemudian kuartil-kuartilnya. Yang pertama yang akan kita cari adalah kuartil 2, mediannya. Karena di situ datanya genap, maka kita cari kuartil 2-nya di antara data yang paling tengah. Data yang paling tengah di situ 29 dan 30. Nah, di tengah-tengahnya itu yaitu 29 ditambah 30 dikurangi dibagi 2. Maka medianya adalah atau Q2-nya adalah 29,5. Kemudian kuartil bawahnya tinggal enak sekali karena data di samping kiri median itu ada 5 dan data di samping kanan median juga ada 5. Maka tinggal menunjuk saja kuartil 1 atau kuartil bawahnya tepat di tengah-tengah data di sebelah kiri Q2. Kemudian kuartil atas itu 32 terletak pas di tengah-tengah data di sebelah kanan Q2. Yang berikutnya adalah jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil QR itu kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Kuartil atasnya 32, kuartil bawahnya 23 dikurangkan hasilnya 9. Simpangan interkuartil atau QD itu setengah dari Q3 dikurangi Q1.
I3 dikurangi 1 tadi berapa? 9. Nah, setengah dari 9 adalah 4,5. Nah, silakan dicatat, silakan dikerjakan. Ini contoh-contoh soal atau latihan-latihan soal yang sudah silakan difoto tugasnya, dikirimkan langsung ke saya atau boleh dikerjakan di kertas, dikirimkan ke saya di sekolah atau diantarkan ke rumah saya juga boleh. Diantarkan ke sekolah juga silakan. Terima kasih anak-anak. Apabila ada yang ditanyakan silakan japri ya. Di WA grup atau video call juga boleh. Saran saya tetap menjaga kesehatan, hindari kerumunan, tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin. Istilahnya kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan lengkap. Demikian anak-anak materi kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat, tetap berdoa. Kalau ada yang kesulitan silakan langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.